Kita doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan campur tangan untuk memulihkan kami yang rindu akan hadirat-Mu, rindu untuk bersama-sama mengasihi, rindu bersama-sama akan memuji, menyembah, rindu bersama-sama akan menantikan berkat-Mu ya Tuhan. Haleluya, sama-sama kita sembah. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadamu. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadamu. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku puji Kau. Ku sembah. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku puji, ku sembah. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan,
hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan dalam pengharapanku, Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Engkaulah pengharapan kami, umat-Mu Tuhan. Engkaulah
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita sembah Dia. Hati kami percaya Engkaulah pengharapan, Engkaulah mujizat. Hosana, 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 Hosana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, tetap ku pegang janji-Mu, berharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Amin, sama-sama. Hatiku percaya,
ini. Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, perlindungan Allah sempurna untuk setiap anak-anak kami, untuk mereka tetap ada dalam naungan Allah, tetap mereka bertumbuh, dapat mereka beraktivitas, sekolah, dan mengembangkan ilmu yang mereka miliki. Kami juga menyerahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh sidang jemaat, keluarga demi keluarga. Tuhan, Engkau berperkara, biarlah Engkau di atas keluarga menjadi kepala keluarga, setiap keluarga yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pergumulan keluarga dalam tangan-Mu. Biarlah hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, dan juga Tuhan hati anak-anak yang taat kepada orang tua, dan tiap keluarga-keluarga memuji memuliakan nama Tuhan sekalipun masa pandemi ini. Tetapi biarlah setiap keluarga semakin mendekat kepada Allah, semakin mendekat kepada pohonnya, supaya setiap keluarga menghasilkan buah, dan buah yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk wilayah kami Tuhan, wilayah Desa Karya Indah. Mari Bapak Engkau campur tangan di daerah ini, RT RW bahkan lurahnya Tuhan. Engkau tetap memberkati mereka, apapun yang dipikirkannya biarlah untuk kebutuhan dan kepemimpinannya, untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat ya Tuhan. Engkau memberkati setiap pemimpin kami yang dari desa ini, juga Kecamatan Tapung, bahkan Provinsi Riau, Kabupaten Kampar. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tetap memberkati setiap anggaran-anggaran mereka, dipergunakan untuk semua pelayanan yang terpenting dan yang terutama di dalam masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pejabat-pejabat yang sedang berjerih lelah untuk melayani setiap kebutuhan masyarakat di dalam pemerintahan. Tuhan, Engkau berkati mereka, arahkan pikiran mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka melayani dengan penuh sukacita dan berkat daripada Allah. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, para pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan, Kau memberkati para bapak-bapak gereja. Damai sejahtera Allah turun atas setiap bapak-bapak gereja untuk dapat mengambil keputusan, untuk dapat mengayomi seluruh jemaat, dan untuk juga Tuhan memberikan teladan pengayoman dan juga
serahkan setiap mereka visi misi yang Tuhan taruhkan kepada umat-Mu, kepada hamba-hamba-Mu. Mereka boleh memperjuangkannya, mereka boleh melayani, mereka boleh memberkati satu sama lain. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa para misionaris yang mereka berjuang untuk menyampaikan berita tentang Yesus Kristus ke seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi, bahkan sampai kepada pelosok-pelosok. Mungkin mereka jauh daripada jangkauan komunikasi, jauh daripada jangkauan alat transportasi. Tuhan, para misionaris, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang membutuhkan daripada pertolongan Tuhan, mereka yang sedang bergumul hal-hal yang mereka butuhkan dalam pelayanan, Tuhan Engkau yang menyediakan, Tuhan Engkau yang memberikan. Biarlah berkat-berkat Allah terjadi atas setiap mereka. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan seluruh pergumulan dalam tangan-Mu. Kalau hari-hari ini Tuhan menjelang perayaan Natal, Tuhan Yesus, kami mau serahkan umat-Mu dalam tangan-Mu. Engkau persiapkan setiap umat-Mu Tuhan, apapun yang mereka butuhkan Tuhan sediakan, apapun yang menjadi pergumulan setiap umat-Mu di akhir tahun ini, Tuhan Engkau yang sediakan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kami boleh mengambil keputusan karena kami menghormati Tuhan dan kami mau menghormati Engkau di dalam setiap keputusan yang kami ambil ya Tuhan. Apapun yang menjadi ambisi kami dalam pelayanan ataupun keinginan kami dalam nama Tuhan, itu namanya untuk menghormati Tuhan. Apapun menjadi pelayanan kami Tuhan, pekerjaan kami, apa yang menjadi kontribusi yang dapat kami lakukan untuk pelayanan di tempat ini, biarlah itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang campur tangan, biarlah Engkau bentuk kami seperti tanah liat di tangan-Mu, sesuka hati-Mu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami boleh terlahir menjadi bejana-bejana yang murni, bejana-bejana yang sangat indah yang diletakkan di pelataran Allah. Terima kasih Bapa, ini seluruh doa kami. Kalau anak-anak sekolah saat ini mulai belajar dengan tatap muka, Tuhan Yesus tetap Engkau memberikan pertolongan dan kekuatannya Tuhan, sehingga Tuhan anak-anak kami juga boleh sekolah dan mereka tetap memiliki kesehatan, mereka boleh sehat dan juga mereka Tuhan boleh kuat, imun mereka kuat, sehingga proses pembelajaran boleh terjadi dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua tangan-Mu. Kami rindu Tuhan doa-doa hari Senin ini. Ada orang-orang yang sangat merindukan doa di hari Senin ini karena mereka mengasihi Tuhan, bukan karena mereka menginginkan sesuatu di tempat ini. Tapi biarlah Tuhan kami boleh melakukan segala pelayanan aktivitas kami karena kami cinta dengan Tuhan, bukan karena sesuatu yang akan kami ambil atau akan didapatkan, tetapi lebih daripada itu karena kami menghormati Tuhan yang terlebih dahulu mati untuk menebus segala dosa kami dan menebus kami ketika masih berdosa. Tuhan Yesus, tak ada yang satupun yang baik di hadapan hak kami di hadapan Tuhan, tetapi kami ada hari ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Kami tidak bisa memungkiri bahwa kasih-Mu tetap memimpin dan menolong kami. Itu pula yang membuat kami bertahan berdiri di tempat ini ya Tuhan. Itu yang membuat kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Sebagai keinginan manusia sebenarnya itu sudah lama terjadi, tapi biarlah karena kasih Tuhan kami memperoleh kekuatan yang baru seperti Raja Wali, setiap pagi baru, sehingga kami tidak akan menjadi lelah, menjadi kekuatan yang daripada Tuhan, perlindungan kami daripada Tuhan, apapun yang menjadi aktivitas kami di siang hari, tetapi kami boleh menghormati Engkau, bahwa Engkau yang membuat dan merancang segala sesuatunya indah pada waktunya. Terima kasih ya Bapakku, apapun yang menjadi pergumulan kami juga rindu Tuhan membangun KBK Gion untuk gedungnya Tuhan. Biarlah Engkau sekarang Engkau mempersiapkan panitianya, Engkau mempersiapkan dananya, bahkan Engkau mempersiapkan gambar dan
Terima kasih Tuhan buat doa yang kami serukan. Biarlah Engkau mendengar dan mengabulkannya. Engkau memperbesar kasih karunia, Engkau memperbesar mujizat dan berkat, Engkau memperbesar pertolongan, sehingga kami terheran-heran dengan apa yang Kau buat bagi kami, gereja-Mu, tempat ini. Dalam nama Yesus, amin. Salam. Sama-sama kita belajar firman Tuhan, yaitu dengan tema membangun iman. Kita buka Yudas 20. Yudas 20 kita baca. Bertahun-tahun Yudas tidak pernah kita khotbahkan ya. Sudah ketemu? Yudas 20. Ya. Kita baca Yudas ayat 20, 1 dan 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah imanmu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya. Nah, bagaimana kita bisa membangun iman? Ya, karena Tuhan inginkan supaya kita membangun iman kita, ya, membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci, paling kuat. Tentunya iman yang paling suci, paling kuat bukan iman siapa-siapa, tapi iman kita kepada Kristus yang memampukan kita untuk tetap kuat berdiri, yang memampukan kita untuk tetap hidup suci, ya, bukan karena kita orang suci, tapi karena darahnya Yesus yang menyucikan dosa umat manusia. Nah, kita buka yang pertama, bagaimana membangun iman, yaitu yang pertama adalah kerja lebih keras. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 kita baca, kita lihat ayat yang ke-10, 1 Korintus 15 ayat 10. Yang sudah ketemu katakan amin. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang telah dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, Paulus ini menunjukkan dia lebih kerja keras daripada gembala-gembala kul yang lainnya. Doanya lebih banyak, puasanya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak, memberitakan kabar baiknya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak. Inilah Paulus. Dia menunjukkan kerjanya lebih keras daripada yang lainnya. Jadi untuk membangun iman, gak ada yang lain kecuali kita lebih keras. Katakan lebih keras, lebih giat. Katakan lebih giat. Iya, lebih rajin. Katakan lebih rajin dari yang lainnya. Iya, kita harus di atas mereka. Ya, kita harus di atas mereka. Jangan mau engkau cukuplah dapat nilai 6, cukuplah dapat nilai 7. Dapatkan nilai 100. Kalau bisa dapat nilai 100, kenapa engkau dapat nilai 7? Jadi iman kita itu harus di atas mereka-mereka.
Terus lanjutkan. Yang kedua, untuk membangun iman kita, yaitu di dalam Kolose 1 ayat 23. Ya, Kolose. Mungkin kalau saudara sudah ketemu boleh tak tolong dibacakan yang keras ya. Yang tak tolong. Kolose 1 ayat 23 boleh bacakan yang keras. Gak ada yang ketemu saudara. Selamat. Nggak bawa kacamata. Oke, kalau gak ada yang ketemu, kita gantilah. 1 Korintus 13 ayat 11. Kok saudara lama bukanya ya? 1 Korintus 13 ayat 11. 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Sifat kanak-kanak itu seperti apa? Sifat kanak-kanak itu seperti apa? Hah? Ada yang tahu sifat anak-anak? Gampang marah. Gampang nangis kalau yang aku tahu. Gampang nangis atau gampang marah? Ya. Nah, saudara, untuk membangun iman, Tuhan mau untuk meninggalkan kanak-kanak. Jangan seperti kanak-kanak terus. Ya. Harus meninggalkan kekanak-kanakan. Harus mau rela berkorban. Katakan rela berkorban. Iya, ya. Selanjutnya, yang terakhir. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 5 dan 7. Bagaimana membangun iman? Yang pertama, kerja lebih keras tadi. Yang kedua adalah tinggalkan sifat kanak-kanak di dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Ya, kerja lebih keras tadi 1 Korintus 15 ayat 10. Ya, yang ketiga adalah 1 Petrus 1 ayat 5. Yuk kita lihat 1 Petrus 1 ayat 5. Kita baca 1, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, yang ketiga ini untuk membangun iman, ya. Tuhan mau untuk kita, ya, memurnikan iman kita di dalam peleburan api. Jadi iman itu enggak muncul begitu aja, enggak. Ya, dimurnikan dalam peleburan api. Api itu berbicara apa sih? Api itu berbicara masalah. Ya, engkau sakit tetapi engkau masih berdoa, berpuasa. Engkau kekurangan uang tapi engkau masih sedekah,
kembalikan persepuluhan, berkorban. Ya. Engkau lemah, tidak berdaya, tetapi engkau mau mikul bersama-sama, gotong royong. Ya, itu adalah api yang membakar. Ya, panas, tapi imannya bertumbuh. Katakan imannya bertumbuh. Iya, karena engkau dibakar di situ. Dibakar itu panas loh. Tapi bukan oleh api, tetapi oleh tadi sakit penyakit, oleh hujan, oleh nggak ada uang, difitnah, ya, engkau kekurangan menabur, ya, engkau lemah tapi engkau menolong orang. Nah, Tuhan mau itu. Amin. Ya. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 8 sebagai penutup kita baca. Ya, sebagai kesimpulannya. 1, 2, 3. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Nah, ini luar biasa. Ya, iman itu seperti itu. Iman itu melihat ke depan. Iman itu mencipta yang tidak ada menjadi ada. Iman itu menyembuhkan yang sakit. Iman itu memperkaya yang miskin. Iman itu menguatkan yang lemah. Yang setuju katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku